Oke, materi yang akan dibahas kali ini adalah DDL dan DML. DDL itu adalah Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language. Yang akan kita bahas pertama adalah DDL. Jadi sebelum kita masuk langsung ke Oracle, mungkin kita akan lebih membahas sedikit saja teori tentang DDL dan DML. DDL ini eh, hal-hal yang dibahas dalam DDL itu adalah struktur suatu tabel, baik itu dari nama tabelnya, nama atribut, atau tipe data dari satu kolom. Nah, gitu. Jadi di DDL ini juga ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu membuat tabel, mengalter, dan mendrop tabel. Gitu. 3 poin ini mungkin poin yang paling utama dari DDL. Nah, di sini kita akan ilustrasikan saat kita akan membuat tabel. Nah, ini adalah tabel yang dibuat apabila kita eh, melakukan query create tabel misal. Jadi tabel ini adalah tabel kosong dan tidak ada data di dalamnya, hanya kita akan mendefinisikan nama tabel. Misalkan dalam kasus ini adalah tabel customer, nama atribut. Nama atribut ini ya kode customer, alamat customer, kota customer. Itu adalah nama atribut. Lalu setiap atribut itu memiliki apa ya, tipe datanya gitu. Jadi misal alamat customer ini tipe datanya adalah varchar, berarti yang dapat masuk dalam kolom itu adalah sebuah string gitu misal. Dan nama juga misalkan varchar atau kode customernya itu berupa number. Nah, ini adalah primary key ini sebagai contoh saja. Jadi dalam create tabel juga kita dapat mendefinisikan primary key di tabel tersebut gitu. Dalam kasus ini mungkin kode customer adalah primary key. Tipe data. Jadi kita saat meng-create suatu tabel, kita beri suatu memberi nama suatu kolom dan juga tidak lupa untuk menentukan tipe datanya. Nah, ada beberapa tipe data yang biasa digunakan, yaitu misalkan ini ada 3, char, varchar, dan varchar 2. Sebenarnya 3 ini sama-sama untuk menampung suatu karakter atau string. Cuman ada beberapa perbedaan. Misal dari char ini sendiri ditulis char dalam kurung n. Nah, n di sini adalah range nilai yang dapat dia tampung. Bukan range nilai apa ya? Range panjang karakter yang dapat dia tampung. Misal apabila kita tuliskan char dalam kurung 20, maka panjang maksimal string yang digunakan yang dapat dimasukkan di char 20 ini adalah ya panjangnya 20. Kalau lebih dia tidak akan bisa menampung. Tapi kalau misalkan kurang dari 20, misal hanya 5, tetap dia apa? Memiliki space untuk 20, hanya saja yang dipakainya cuma 3. Jadi sisanya kosong gitu. Tapi tetap dialokasikan untuk 20. Kalau varchar bedanya adalah apabila kita misal mendefinisikan varchar dalam kurung 20 misalkan. Nah, tapi data yang kita masukkan hanya 3 karakter misalkan ABC. Nah, jadi dia itu otomatis memendek dan memanjang sendiri ukurannya. Jadi menyesuaikan dengan panjang data yang dimasukkan gitu. Jadi intinya n di sini berfungsi sebagai nilai maksimal yang dapat ditampung dari varchar ini. Varchar 30. Berarti data yang dapat dimasukkan ke sini ya maksimalnya memiliki panjang 30 karakter. Lalu varchar 2 ini tidak beda jauh dengan varchar, hanya saja mungkin dari segi maksimum kapasitas yang dapat ditampung. Lalu ada tipe long row, date, dan number. Number ini apa? Integer lah bisa kita bilang. Atau mendefinisikan angka pecahan baik desimal ataupun floating point. Integer, desimal, floating point semua bisa di number. Lalu ada date ini untuk tipe waktu gitu ya. Ada long dan long row. Long ini untuk tipe data binary.
Dan masih banyak lagi sebenarnya, ada blob, ada glob, ada bfile. Nah, itu semua itu adalah tipe baru di Oracle 8 yang mendukung penyimpanan data untuk multimedia seperti gambar, video, dokumen, dan lain-lain. Jadi video atau gambar itu dapat ditampung dalam tipe data blob dan glob. Yang di sini kita tidak sebutkan karena mungkin kita akan membahas yang apa? Tipe data di sini ada tipe data yang sering kita bahas. Lalu yang kedua setelah create adalah alter table. Nah, di alter di sini kata kuncinya adalah add and modify. Jadi setelah kita membuat tabel, nah ini empat tabel dengan 4 kolom yang telah kita tadi buat. Suatu ketika kita ingin menambahkan eh, apa kolom baru gitu, misalkan, wah ini kolomnya kurang. Lalu yang kita gunakan adalah proses alter table ini. Ada query alter table. Nanti akan kita jelaskan, namun inilah ilustrasinya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan telepon customer, kolom telepon customer. Nah, kita gunakan alter table gitu, konsep alter table. Drop table ini simple sekali, mungkin misalkan apabila ada table yang apa tidak digunakan lagi, itu tidak terpakai, maka bisa kita istilahnya kita delete aja gitu. Untuk menghapus table, untuk menghapus tabel kata kuncinya. Gitu. Jadi, tapi perlu diingat kalau drop table ini berarti keseluruhan tabel kita buang, kita hapus, termasuk isi-isinya gitu. Termasuk struktur tabelnya, termasuk semua tabelnya gitu. Jadi jangan salah kalau misalkan eh, niat kita untuk menghapus isi data di sini, tapi kita gunakan query drop table, yang terdelete adalah semuanya gitu. Jadi perlu hati-hati. Nanti ada query lain yang khusus untuk menghapus eh, isi datanya. Mungkin akan kita bahas lain kali, lain kesempatan ya. Pertemuan selanjutnya mungkin. Nah, menghapus tabel. Nah, langsung saja mungkin ke studi kasus. Di sini kita ada ini tabel relasi dari ada 5 buah tabel. Tabel customer, tabel pembelian, tabel barang, tabel pasok, tabel supplier. Coba kita pahami dulu mungkin di sini. Ini adalah customer, dia hubungannya 1 ke N, barang ke pembelian itu 1 ke N. Jadi di sini satu customer itu bisa membeli banyak eh, barang ya. Intinya itu dia customer bisa membeli banyak barang. Lalu disimpan dalam tabel pembelian seperti perekapan gitu. Jadi karena misalkan kalau ada customer dia masuk ke sini ya, lalu membeli satu barang, lalu kode customer yang sama, customer A, dia membeli barang lagi yang berbeda, customer A lagi membeli barang yang berbeda lagi. Jadi gitu. Mungkin dalam ERD-nya ini adalah hubungan N ke N. Ya, jadi barang membeli atau dibeli customer. Nah, ini relasi N ke N. Apabila ada relasi N ke N, maka dalam tabel relasinya itu perlu dibuatkan suatu tabel. Sorry, suatu tabel. Nah, ini tabel pembelian. Itu. Nah, di atas juga hampir sama konsepnya dengan yang di bawah. Hanya saja beda gunaan mungkin ya. Ini kasusnya supplier, dia mempasok barang. Jadi satu supplier itu dia bisa mempasok banyak barang. Dan satu barang itu juga tidak menutup kemungkinan dapat dipasok oleh banyak supplier gitu, supplier yang berbeda. Seperti itu, direkap dalam tabel pasok. Ini nanti akan kita coba implementasikan semua hal ini. Oke, let's try. Kita langsung coba ke Oracle ya. Nah, ini dia, kita langsung coba aja ya. Tadi ada tabel barang. Misal kita akan membuat tabel barang. Nah, direkomendasikan untuk tidak langsung menulis query-nya di SQL Plus, karena mungkin akan sulit untuk mengeditnya gitu. Tapi akan lebih mudah lagi jika
dilakukan di Notepad++ atau ya tools editor lainnya gitu. Coba kita buat mulai. Kita akan membuat tabel barang. Nah, kita akan buat tabel barang. Query-nya adalah create tabel, lalu nama tabelnya misalkan barang. Setelah itu kita kita, kita definisikan atribut-atributnya di kolom-kolomnya, nama kolom dan tipe data yang dapat ditampung di sana. Misalkan yang pertama adalah kode barang. Kode barang kita tentukan dia char 6 karakter. Dan lalu nama barang. Mungkin nama dia bisa relatif berbeda-beda ya panjangnya, jadi sebaiknya kita gunakan varchar dengan maksimal karakter mungkin 25. Lalu mungkin kolom satuan barang, misalkan buah, jadi satu buah ataukah itu adalah satu satu pack gitu kan, satu pieces. Ya, kita definisikan di sini dia varchar 2, mungkin 20 maksimal. Lalu stok barang. Jadi ada berapa jumlah barangnya? Barang number tentu saja supaya bisa ditambah dikurang. Nah, sekarang kita tentukan mana primary key-nya. Kode barang kita tentukan sebagai primary key. Maka kita tulis constraint primary key barang, primary key ya, tadi adalah kode barang, kode barang. Nah, selesai. Nah, query ini untuk membentuk tabel tadi, tabel barang yang telah kita lihat sebelumnya. Coba kita kopikan saja. Nah, tabel create. Jadi di sini sudah terbentuk tabel barang ya. Selanjutnya kita akan membuat berapa? 4 tabel lainnya. Prosesnya sama seperti tadi, kita definisikan nama tabelnya, tabel supplier. Lalu atribut dan tipe data atribut tersebut. Dan di sini kode supplier. Oke, kita telah menuliskan beberapa query untuk membuat tabel. Tadi kita telah buat tabel barang dan tabel supplier, tabel customer. Nah, disarankan untuk untuk pembuatan tabel itu didahulukan yang tidak memiliki foreign key gitu. Jadi tidak ada ketergantungan ke tabel lain. Jadi tabel yang berdiri sendiri ini seperti tadi tabel barang, supplier dan customer itu lebih baik didahulukan dalam proses pembuatannya. Karena nanti misalkan di sini ada tabel pasok, tadi kan ada hubungannya dengan barang juga supplier. Supplier memasok barang, barang dipasok supplier. Nah, jadi bakal ada ketergantungan seperti foreign key gitu kan. Jadi sebelum tabel pasok kita definisikan dan dia membutuhkan foreign key dari tabel barang,
maka tabel barang dulu yang harus dibuat gitu. Lalu ini masih kurang satu tabelnya, kita buat lagi. Create tabel pembelian. Oke, tadi di pembelian itu ada kode pembelian, kode barang. Kita kopas aja ya. Kode pembelian, kode barang, kode customer, tanggal pembelian, jumlah pembelian. Semuanya saja. Cepat ya. Terubah tadi kode pembelian, kode apa? Barang, kode customer, lalu kode apa? Customer nama. Kode customer itu ya samakan saja dengan yang di atas. Lalu tanggal pembelian, date, jumlah pembelian. Nah, kita lihat di sini kita tentukan primary key seperti biasa. Primary key-nya berarti primary key pembelian namanya. Lalu atribut mana yang jadikan primary key yaitu kode pembelian. Ini adalah primary key tabel ini. Nah, di sini ada dua foreign key. Kita mendefinisikan dua foreign key di sini. Pertama ini adalah foreign key. Sebentar. Berarti foreign key pembelian. Foreign key pembelian barang. Nah, jadi ini adalah hubungan antara tabel pembelian dan tabel barang. Sebenarnya ini penamaan saja cuman untuk lebih mudah dibaca gitu kan. Nah, ini adalah foreign key dari hubungan relasi di tabel pembelian dan tabel barang, di mana foreign key-nya itu adalah kode barang yang reference to tabel barang, atribut kode barang gitu. Yang kedua juga sama, ini relasi antara tabel customer dengan tabel supplier, customer dengan tabel barang. Karena kita tahu tadi hubungannya adalah customer beli apa? Tabel pembelian dan tabel barang. Ya adalah ada pembelian barang dan customer barang. Itu. Ini relasinya kan tadi kita lihat di diagram. Kita definisikan di sini foreign key-nya apa? Kode customer yang ada di tabel ini, karena di tabel pembelian itu dia ada kode barang dan kode customer yang sebenarnya dua ini adalah primary key di dua tabel lain. Kode barang adalah primary key di tabel barang dan kode customer adalah primary key di tabel customer. Sehingga kita harus definisikan bahwa mereka ini adalah foreign key gitu. Jadi primary key dari tabel lain, berarti foreign key gitu. Kita definisikan di bawah sini. Kita ganti lagi sebentar. Customer kode customer. Oke. Nah, ini maksudnya dia mengacu ke tabel customer gitu kan. Si kode customer ini. Oke. Jadi ada 5 tabel sudah siap untuk dieksekusi. Tabel barang tadi sudah dibuat. Sekarang kita masukkan tabel supplier satu-satu saja supaya terlihat pembuatannya. Nah, ya sudah. Lalu tabel customer. Copy. Oh, ada salah sebentar.
primary key kode tadi setelah kopas dari atas ini lupa diganti. Kita jangan lupa ganti kode customer. Oke. Ini ada error. Kita bisa lihat errornya di mana sebenarnya. Error at line 7. Invalid identifier kode supplier. Karena harusnya kode customer, karena kode supplier di sini tidak ada di, kalau ini tadi kode kode supplier, dia ingin menentukan primary key-nya kode supplier, sedangkan di tabel customer ini nggak ada kode supplier gitu, makanya tadi error. Sekarang kita sudah benar, kita masukkan lagi. Aduh, maaf, kita lupa ganti juga. Ini kenapa error? Karena sudah definisikan PK underscore supplier, jadi tidak bisa sama. Dan ini juga memang salah, harusnya adalah customer. Ini ada kurang teliti dalam mengkopas tadi ya. Supaya cepat. Control C. Nah, ini tadi kan penjelasannya name already used. Jadi sudah dipakai di sini tadi. Gitu. Oke. Oh, salah. Bentar. Eh, Nah, ini dia. Udah dibuat tabel customer. Setelah itu tabel pasok. Ya, sukses. Tabel pembelian. Sip, sukses. Jadi kita telah membuat 5 tabel. Yang kita lihat review lagi. Ini adalah eh, tabel barang sudah dibuat. Tabel supplier berhasil dibuat. Tadi ini ada beberapa error yang telah kita jelaskan juga kenapa error tadi kan. Nah, lalu tabel customer sudah dibuat. Tabel pasok berhasil dibuat. Tabel pembelian berhasil dibuat. Nah, berarti proses create tabel dalam DDL telah selesai sebenarnya. Seperti itu. Oke, tadi kita telah membuat 5 tabel dan selanjutnya kita akan mencoba alter 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 tabel. Oke. Apa? Kita akan kasusnya gimana ya? Atau mungkin gini. Tadi itu kita telah membuat tabel barang kan. Tabel barang itu dia sudah dibuat dan akan kita tambahkan kolom kolom apa ya? Keterangan. Nah, keterangan. Kita gunakan bukan konsep ya. Kita gunakan alter tadi untuk menambah kolom. Seperti tadi di ilustrasi yang telah dijelaskan di sebelumnya gitu kan. Tadi ada tabel customer dan kita lupa untuk menambahkan kolom nomor telepon misalkan, lalu kita tambahkan dengan alter karena tabelnya telah terbuat, jadi kita pakai alter. Kalau kita buat ulang ya tidak perlu harusnya ya. Jadi misalkan kita hapus semua dan buat ulang dengan 5 tabel itu repot, makanya kita gunakan alter. Jadi kita tinggal menambahkan apa yang belum yang akan ditambahkan. Nah, mungkin kita lihat dulu ya struktur dari tabel itu, tabel barang ya. Nah, ini dia. Hmm, 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 hmm. Oke, tipe data. Nah, ini aja. Nah,
di tabel barang ini ada 4 kolom, yaitu kode barang, nama barang, satuan barang, dan stok barang. Rencana kita akan menambahkan kolom keterangan. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menuliskan query alter tabel. Lalu jangan lupa nama tabelnya di sini, tabel barang. Lalu di sini kita bisa tambahkan add atau modify sebenarnya. Tapi karena kita akan menambahkan suatu kolom, maka kita gunakan add. Nah, add, kita akan add apa? Nama kolomnya keterangan. Keterangan, lalu tipe datanya. Varchar berapa ya? 20. Oke. Nah, ini adalah query yang dilakukan untuk menambahkan kolom keterangan pada tabel barang. Menambahkan dengan tipe data varchar dan maksimum range-nya 20. Gitu. Dan kita tes langsung. Nah, tabel altered, kita cek. Oke, terbukti telah bertambah. Jadi ini desk ini untuk melihat struktur tabel ya. Kalau kita akan melihat isi data dari suatu isi dari suatu tabel ya, data dari suatu tabel itu kita gunakan select. Ya, nanti akan kita di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Namun untuk melihat struktur seperti nama kolomnya apa aja sih, lalu tipe datanya itu apa, kita gunakan nih desk ya, itu ya benar, berarti sudah bertambah keterangan dan tipe datanya varchar 20 ya, itu. Lalu kasus apa lagi ya, eh eh, kita akan misalkan akan merubah stok barang. Misalkan stok barang di sini kita akan merubah tipe datanya. Tipe datanya ini number dengan range-nya 4 digit gitu ya. Mungkin kita akan coba rubah karena mungkin sebenarnya barangnya ada sangat banyak gitu dan kurang ditampung dalam 4 digit ini. Coba kita tuliskan query-nya alter tabel barang modify. Nah, sekarang modify karena kita hanya akan memodif gitu kan, yang tadi asalnya number dengan range 4 menjadi number dengan range 6. Misal modify stok barang. Stok barang. Bener kan? Ya, bener, stok barang dengan tipe data number. Kan kita tambah 6. Seperti ini. Kita cek tabel alter. Nah, kita lihat sebelumnya di tabel barang itu tipe data si stok barang adalah number dengan range 4. Lalu tadi kita telah menambah apa? Ingin menambahkan range-nya. Lalu ini adalah query-nya, query yang digunakan alter tabel, nama tabelnya. Lalu kita berarti kasus di sini adalah modify. Modify apa? Modify stok barang. Lalu yang kita ganti adalah ini tipe datanya gitu. Ya, kita cek. Stok barang. Nah, ini dia. Lihat perbedaannya.
Jadi mungkin gitulah alter. Jadi untuk keperluan-keperluan pengeditan struktur tabel bisa digunakan alter. Oke, selanjutnya drop. Oke. Di drop ini apa yang kita drop? Tabel mana yang akan kita drop? Kita coba ngedrop tabel barang. Query-nya adalah drop tabel, nama tabelnya. Ya, eh, kita akan coba ini, tapi belum tentu berhasil atau tidak karena kita lihat saja nanti ya. Nah, kenapa tabel barang ini tidak bisa di drop? Karena ada tabel lain yang mereference atau mengacu ke tabel ini. Kita lihat tadi bahwa tabel barang itu diacu oleh tabel pembelian dan tabel pasok. Karena ada foreign key, ya. Makanya kalau tabel barang dihapus, ya si tabel pasok ini akan gagal fungsinya gitu karena tidak ada barang, tabel barang. Makanya dia dilarang untuk di delete karena masih ada yang mengacu ke dia gitu, ke barang. Lain cerita kalau tabel pembelian yang dihapus. Misal tabel pembelian. Tabel pembelian akan sukses dihapus karena ya tidak ada apa? eh Tidak ada yang mereferensi ke dia gitu. Jadi nggak masalah. Oke, tabel drop ya. Jadi hmm, tabelnya secara keseluruhan telah menghilang dari database gitu. Tuh, bisa kita lihat. Pembelian does not exist. Sudah tidak ada lagi karena telah di drop semuanya. Oke, jadi itu mungkin contoh dari drop tabel. Mungkin kita harus hati-hati dalam menggunakan drop tabelnya. Nah, akan fatal juga apabila data yang di dalamnya ikut terbuang gitu kan dan beserta struktur-strukturnya. Itu mungkin dari DDL ini kita telah berhasil membahas 3 poin pentingnya yaitu create, alter, dan drop. Mungkin sekian tentang DDL. Terima kasih dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Semoga semua ini bermanfaat. Terima kasih.